Selamat datang Tuan dan Nona, kembali lagi bersama saya Kai. Di video kali ini aku ingin membahas mengenai channel-channel Indigo kesayangan kita. Dan sebenarnya aku sedikit sedih membuat konten ini, tapi aku ingin share sedikit harapanku sebagai penonton setia dari semua channel yang aku sebutkan. Dengan tidak ada maksud untuk menjatuhkan pihak manapun, karena aku sendiri sangat menyayangkan dan mengapa mereka yang sesama pekerja Tuhan, sesama pekerja cahaya, dan mereka semua tuh benar-benar udah menolong keluargaku sendiri. Seperti Tri Anomali yang sudah menolong adikku Saki, Aileen yang udah menyelamatkan kehidupan adikku Cie, dan bahkan Kak Tiara, dia ada cewek indigo, yang belum pernah aku ceritakan di video-videoku sebelumnya, pernah menyelamatkan aku jauh sebelum adanya channel Tri Anomali dan Detektif Astral. Dan beberapa hari lalu malah ada lagi drama orang yang merasa tersakiti oleh Detektif Astral, yang ternyata klaimnya kelakuan mereka berbeda di depan dan di belakang layar. Mohon maaf bila ada pihak yang tersinggung, akan tetapi aku tidak ada maksud sedikit pun untuk menyinggung siapapun, hanya ingin berpendapat sebagai seorang penonton yang tidak punya kemampuan apa-apa dan sangat menyayangi kalian. Seperti yang kita tahu, banyak sekali drama yang berputar di belakang layar channel-channel terkenal ini. Ditambah lagi makin banyak isu-isu baru yang beredar, walau hanya di antara para penonton, dan drama ini cuma muncul di kolom-kolom komentar. Aku akan mencoba menjabarkannya secara kronologis untuk mempermudah penonton memahami apa saja yang sudah terjadi. Dan bila ada yang kurang lengkap, mohon maaf. Dan aku mohon bantuannya untuk melengkapinya di kolom komentar ya teman-teman. Baik, semua ini terjadi bermula dari banyaknya indigo yang merasa Tri Anomali atau Detektif Astral ini tuh nggak mungkin dapat berkomunikasi dengan orang mati tanpa benda yang dimiliki oleh arwah yang akan dikomunikasikan. Ditambah lagi, Detektif Astral yang melakukan Raga Sukma atau ATI kita sebutnya, Astral Traveling Investigation, yang dianggap beberapa influencer indigo bahwa hal itu tidak mungkin dilakukan kalau tidak dalam posisi tidur atau tidak sadar sepenuhnya. Drama berikutnya terjadi saat Detektif Astral kolaborasi dengan channel Diari Cewek Indigo, di mana mereka membahas mengenai sekolah sihir. Drama tersebut terjadi setelah kolaborasi tersebut berlangsung, di mana Diari Cewek Indigo mengklaim bahwa tim Detektif Astral menyerang beliau setelah kolaborasi itu terjadi. Beliau juga mengatakan bahwa kliennya adalah bekas klien Detektif Astral dan anaknya diganggu iblis yang dikirim oleh tim Detektif Astral. Tidak lama kemudian, tim Detektif Astral terpecah menjadi beberapa channel. Di balik banyaknya desas-desus yang beredar mengenai penyebab terpecahnya tim Detektif Astral ini, lebih baik tidak aku bahas karena kebenarannya masih belum dapat dibuktikan. Singkat cerita, tim Detektif Astral yang tadinya terdiri dari 5 orang, yaitu Willy, Jesselyn, Aileen, Adam, dan Bo, terpecah menjadi Willy, Jesselyn, Bo untuk channel Detektif Astral, Aileen dengan rekannya yang baru, Madam Tiara di channel Catatan Misteri, dan kemudian Bang Adam dengan channelnya sendiri yaitu Adam Indigo, El Warrior, SGN Entertainment, dan Dewan 12. Setelah akhirnya drama dan isu-isu tersebut mulai pudar, di mana setiap channel sudah berjalan dengan jalan mereka masing-masing, akhir-akhir ini mulai beredar lagi drama baru yang mengangkat channel-channel ini. Walau memang tidak ditunjukkan di konten manapun, akan tetapi sudah ramai di kolom komentar mengenai spekulasi yang telah terjadi, di mana para penonton berasumsi bahwa terjadi perpecahan lagi antara Aileen di Catatan Misteri dengan Bang Adam, di mana channel Catatan Misteri meneliti sosok yang bernama Lilith, dan Bang Adam sendiri pernah berkata bahwa di kitab astral tidak ditemukan sosok yang bernama Lilith. Hal ini membuat ramai kolom komentar dengan spekulasi liar, di mana Aileen sudah tidak berhubungan lagi dengan Bang Adam, karena seharusnya kedua pihak ini bisa saling berkolaborasi untuk menemukan kebenaran mengenai sosok Lilith tersebut. Ditambah lagi ada beberapa channel praktisi yang juga para pekerja cahaya yang secara halus dan tidak langsung menyatakan bahwa apa yang dinyatakan channel Detektif Astral ini salah.
yaitu kembali lagi digorengnya isu bahwa iblis sebenarnya tidak dapat bertobat. Sampai yang terbaru, per video ini dibuat, ada lagi yang merasa tersakiti oleh perlakuan detektif astral terhadap dirinya. Beliau merasa sifat mereka di depan dan di belakang layar itu berbeda. Dan beliau merasa dirinya dieksploitasi. Oke, mari kita bahas satu persatu drama ini, baik dari apa yang telah aku pelajari, dan kita akan mendalami setiap drama ini satu persatu dari kacamata penonton yang tidak memiliki kelebihan seperti mereka. Dari berbicara dengan orang mati, ATI, drama Diari Cewek Indigo, sampai ke drama terbaru. Hanya saja aku nggak perlu nyebutin nama channel lainnya, supaya pembahasan ini tidak menyebar terlalu luas, dan mohon maaf, aku tidak akan mengomentari beberapa hal dalam setiap drama yang terjadi. Oke, drama yang pertama. Dulu ada indigo yang menyangkal kemampuan detektif astral untuk dapat berkomunikasi dengan arwah orang yang telah mati. Apalagi arwah yang dikomunikasikan ini adalah arwah-arwah orang yang terkenal. Mereka menganggap tanpa benda yang dimiliki oleh arwah tersebut semasa hidup, tidak mungkin dapat berkomunikasi dengan arwah yang bersangkutan. Dari yang telah aku pelajari sebelumnya, mungkin belum aku buatin videonya tentang cara scanning orang, akan tetapi esensinya sebenarnya sama. Sesungguhnya tidak ada keterpisahan antara kita manusia dengan manusia. Tidak ada keterpisahan antara manusia dengan Tuhannya, dan tidak ada keterpisahan antara manusia dengan semesta. Sehingga sebenarnya hal itu dapat dilakukan. Akan tetapi memang sulit tanpa ada sesuatu yang menghubungkan dengan orang tersebut. Akan tetapi, nama dan juga foto diri pun sebenarnya adalah barang atau benda yang dimiliki oleh seseorang. Oleh sebab itu, hal ini dapat dilakukan karena nama dan wujud kita ini adalah identitas diri kita yang dapat menghubungkan kita antara satu dengan lainnya. Tidak perlu kemampuan indigo, cukup mendengar nama atau melihat wajah orang saja, kita sudah tahu siapa dia. Apalagi kalau orang tersebut adalah orang yang terkenal, atau orang yang memang udah dekat dan kita kenal. Jadi, untuk isu ini harusnya bisa jika memang dilatih. Jadi, kalau memang kalian hanya bisa melihat kuntilanak dan keluarganya, tapi tidak berusaha mengasah atau setidaknya mengerti dengan kelebihan kalian, aku rasa agak premature untuk menyatakan bahwa seharusnya hal ini atau hal itu tidak dapat dilakukan. Apalagi bahkan sebelum adanya channel DA dan TA ini, indigo tersebut sudah sering dikatakan sesat dan halu karena kemampuannya melihat keluarga bahagia kuntilanak. Banyak penonton yang mengatakan bahwa hal tersebut tidak mungkin. Tapi malah sekarang beliau yang mengklaim bahwa hal ini tuh tidak mungkin tanpa mencari tahu dulu kebenarannya. Nah, oke baik. Kita lanjut ke drama kedua, di mana dianggap bahwa ATI atau Astral Traveling Investigation atau Raga Sukma ini tidak dapat dilakukan dalam kondisi tidur, atau kondisi tubuh tidak bergerak, atau kondisi tubuh sepenuhnya tidak sadarkan diri. Perlatihanku selama di Australia, aku menyatakan bahwa hal ini dapat dilakukan walau tanpa kondisi tiduran atau kondisi tertidur. Dan yang pergi pun tuh tidak sepenuhnya jiwa kita juga, hanya sebagian kesadaran aja, dan aku rasa tidak perlu dibahas terlalu dalam juga, toh sekarang udah banyak juga yang menunjukkan bahwa hal itu memang bisa dilakukan. Baik oleh Om Hao atau Roy Kiyoshi di konten mereka kan udah kelihatan bisa ya. Jadi aku rasa cukuplah untuk hal ini. Nah, kita ke drama berikutnya. Drama berikutnya adalah yang terjadi antara detektif astral dengan Diari Cewek Indigo. Kak Tiara mengklaim bahwa sepulangnya beliau dari studio detektif astral, tim detektif astral mengirim iblis untuk memukuli Tiara sampai babak belur selama semingguan ya kalau nggak salah. Beliau juga mengatakan bahwa ada kliennya yang anaknya dikirimi oleh iblis oleh detektif astral, sehingga keadaannya sangat menderita dan Tiara harus berjuang keras untuk membebaskan anak tersebut. Ditambah lagi, klaim bahwa di penglihatan Tiara, Kak Willy memerintahkan Aileen dan Bang Adam untuk menyerang beliau. Nah, di sini aku tidak berniat menjatuhkan atau menghina beliau ya. Aku harus beritahu dulu, kalau kalian nonton videoku tentang bagaimana Tuhan mengubah hidup ekonomiku, di masa-masa di mana bahkan channel Trianomali dan Detektif Astral itu ada,
Aku yang terus-terusan ingin mengakhiri hidupku ini tiap hari dibisiki oleh iblis-iblis yang terus merendahkanku sebagai manusia. Dan di video itu aku ada bilang, ada indigo yang mengajakku berdoa dan beliau akan menjauhkan dulu entitas-entitas yang mengganggu agar dapat berdoa langsung kepada Tuhan. Dan ya, beliau tersebut memang tidak kusebutkan di video tersebut, tapi orang itu adalah Kak Tiara dari channel Diary Cewek Indigo. Sejak hari itu tidak pernah ada lagi suara yang merendahkanku dan tidak pernah ada lagi satu detik pun dalam hidupku ada keinginan untuk mengakhiri hidupku lagi. Walaupun kondisi dan keadaan hidupku masih nggak ada perubahan, masih kekurangan dan masih beban orang tua juga, tapi di situ menjadi titik balik kehidupanku sampai aku bisa jadi seperti ini. Aku pun sangat support Kak Tiara sebagai sesama seorang pelukis. Aku suka beli komik-komiknya dan mengagumi cara storytelling beliau dan komposisi beliau dalam memanage media sosial beliau. Jadi, izinkan saya berkomentar seobjektif mungkin dari sisi orang awam yang tidak tahu apa-apa dan tidak punya kelebihan tanpa maksud menjatuhkan. Sampai sekarang pun saya masih bersyukur, berterima kasih dan menyayangi beliau, akan tetapi izinkan saya berkomentar mengenai apa yang terjadi. 1. Beliau mengklaim bahwa beliau dikebukin secara astral sampai babak belur oleh iblis-iblis yang dikirimi oleh detektif astral. Sebagai indigo yang sering bercerita bahwa beliau sangat dekat dengan malaikat Michael, sering menangani gangguan gaib dan membasmi iblis, dan juga bahwa beliau adalah seorang starseed yang juga adalah sosok feminim yang tangguh. Mohon maaf Kak Tiara, hal ini sangat sulit masuk di akalku. Kemana malaikat Michael atau mungkin rekan malaikat lain yang Kak Tiara sering ceritakan itu? Lalu metode apa yang biasa Kak Tiara lakukan untuk menolong orang dari iblis atau setan yang mengganggu? Kenapa tidak Kakak lakukan saja seperti itu? Dan juga per pengetahuanku sampai saat ini, sampai detik ini aku belajar dari berbagai guru dan praktisi, bahkan dari sebelum aku belajar tentang hal-hal supranatural pun, bukankah iblis dan setan tidak akan semudah itu istilah kata membabak belurkan kita jika kita memang dekat dengan Tuhan. Per masa-masa latihan dan masa-masa praktikumku pun sebesar itu kuasa Tuhan ya. Hanya dengan doa saja, ini tuh kok bisa sampai seminggu dipukulin secara astral. Aku benar-benar nggak ngerti sih Kak. Nah, yang kedua, beliau mengklaim bahwa kliennya beliau punya anak. Kliennya beliau ini punya anak, dan anaknya itu diganggu iblis, sehingga kondisinya sangat menderita. Dan dari yang aku dengar pun katanya mereka adalah bekas klien dari detektif astral. Pernyataan ini tidak dapat dibuktikan, tapi yang beredar adalah mereka mengklaim bahwa anak ini mendapat saran dari detektif astral untuk dijaga oleh sesosok iblis atau arka. Akan tetapi ternyata iblis itu jahat dan hanya memanipulasi saja. Sehingga saat ini anak tersebut diganggu oleh iblis tersebut yang dikirim oleh detektif astral. Secara yang kita tahu, jika memang kita atau Anda para penonton tidak menonton setengah-setengah atau hanya mengambil cuplikan-cuplikan aja di semua konten Tri Anomali dan detektif astral, tidak pernah satu kali pun mereka menyuruh kita meminta tolong selain kepada Tuhan. Bahkan di setiap konten dan di setiap mereka bekerja pun minta tolongnya selalu kepada Tuhan dan terserah Tuhan mau mengirim siapa untuk membantu mereka. Saya berani berkomentar begini karena saya mengikuti semua channel-channel yang saya sebutkan tadi dan saya nonton semua nggak setengah-setengah dan berusaha berkomentar seobjektif mungkin tanpa maksud menjatuhkan. Dan jujur sekali lagi saya sangat menyayangi semua channel ini karena mereka lah yang membentuk saya sampai sekarang. Nah, andai memang benar ternyata di belakang layar detektif astral tuh memerintahkan ibu dan anak ini untuk berdoa dan minta tolong pada iblis atau arka ini, aku rasa harusnya nalar dan logikanya harusnya jalan dari ibu dan anak ini. Berdoa selain kepada Tuhan aja tuh udah agak hal yang aneh ya. Udah out of the box banget dah. Entah apa yang ada di pikirannya kan. Dan apalagi Kak Tiara bilang betapa sulitnya membebaskan anak ini dari jerat iblis tersebut. Saya jadi ingat teman saya yang pekerjaannya sebagai dokter yang udah dengan jelas dan baik-baik menjelaskan kepada seorang pasien, ibu-ibu,
tentang apa yang harus dilakukan, harus begini, harus begitu, tapi malah ibu-ibu itu melakukan apa yang dianggapnya benar sendiri dan marah-marah. Tapi marah-marahnya dia bilang kalau teman saya ini, si dokter ini nyaranin itu begini, 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 padahal tuh kan enggak gitu kan. Dia malah marah-marahnya tuh aneh. Dan hal itu katanya sering terjadi di dunia kedokteran. Ya, kalau kalian ada yang berafiliasi sebagai dokter, bisa share pengalaman kalian, bener nggak ya kejadian itu? Nah, saya harap penjelasan tadi masuk akal ya. Kenapa nggak minta tolongnya ke Tuhan aja? Dan ya, di setiap konten mereka memang selalu diharuskan untuk berdoa hanya ke Tuhan aja. Dan yang ketiga, beliau bilang bahwa Bang Adam dan Aileen ini disuruh oleh Kak Willy. Ini tuh aku aja agak sulit untuk ngomentarinnya ya. Karena dilihat dari pecahnya tim detektif Astral ini aja udah kelihatan bahwa mereka pastinya sebagai manusia punya ego masing-masing. Dan apalagi kalau sampai Kak Willy dibilang memerintahkan Adam dan Aileen, aduh, aku bahkan nggak bisa ngomentarin deh hal seperti itu ya. Di akhir kata, lama-kelamaan, konten beliau yang dulunya menenangkan hati dan cukup fun, entah bagaimana mulai berubah dan penuh dengan pertikaian. Sehingga akhirnya udah aku unfollow, bukan karena benci, hanya saja sangat disayangkan bahwa yang dulu memang bukan yang sekarang. Dan jangan salah, aku tidak membenci, hanya saja ternyata manusia memanglah hanya manusia. Janganlah sampai terjadi perpecahan hanya karena sesuatu yang bahkan tidak dapat berandil nyata dan besar di kehidupan nyata ini. Komunikasi, interaksi, dan usaha untuk mengerti satu sama lain aku rasa lebih penting daripada apa yang terjadi secara tidak kasat mata. Nah, kita lanjut ke drama berikutnya, yaitu perpecahan tim detektif Astral. Aku tidak ingin berkomentar banyak tentang hal ini, toh sudah terjadi lama sekali, dan masing-masing channel sudah saling berjalan sesuai dengan jalannya masing-masing. Tapi mari kita lirik sedikit kabar-kabar burung di kolom komentar, di mana banyak yang berspekulasi liar, akan tetapi sebagian besar berkesimpulan bahwa memang masing-masing member punya egonya sendiri-sendiri. Tapi, aku ingin membahas isu yang dari dulu tuh nggak selesai-selesai sampai sekarang, karena memang tidak ada alat-alat yang dapat membuktikan hal tersebut secara nyata, yaitu iblis dapat bertobat. Jangankan iblis ya, pejabat bekas koruptor yang katanya bertobat aja tuh kita nggak bisa buktiin. Apalagi iblis yang bahkan dimensinya beda, dan keberadaannya aja tuh nggak bisa diukur dengan alat ukur. Nah, setelah pecahnya tim detektif Astral ini, baru terbuka bahwa ada member yang tidak setuju dengan klaim bahwa iblis dapat bertobat. Di sini aku disclaimer dulu, aku tidak menentang paham bahwa iblis dapat bertobat. Aku pun tidak menentang paham bahwa tidak mungkin iblis dapat bertobat. Akan tetapi, aku akan menanggapi setiap pendapat secara awam dan logika orang yang nggak ngerti apa-apa. Kita bahas dulu dari pendapat Kak Tiara dari channel Diari Cewek Indigo. Beliau menyatakan bahwa iblis tidak mungkin dapat bertobat, karena memang mereka diciptakan begitu, dari awal diciptakan memang untuk jahat, dan untuk menjahati manusia agar jadi pelajaran bagi manusia untuk dapat berkembang. Beliau juga mengutip sebuah kitab suci bahwa iblis adalah bapa segala dusta, sehingga ini pun pasti hanya sebuah kebohongan dan manipulasi saja. Dan beliau menekankan bahwa wajib kita percaya pada apa yang dikatakan oleh kitab suci kita. Nah, izinkan saya menanggapi ini dari kacamata penonton yang awam dan tidak memiliki kelebihan seperti kalian. Dulu saat Kak Tiara dianggap halu dan sesat, dan banyak yang mengutip kitab suci bahwa kemampuan indigo adalah kemampuan jin atau kutukan turunan. Apalagi soal berkomunikasi dengan orang yang sudah mati dan juga witchcraft. Banyak juga yang mengutip dari kitab suci dan menyerang Kak Tiara mengenai hal tersebut. Saat itu, Kak Tiara tidak setuju akan kutipan kitab suci tersebut dan berkata bahwa kenyataannya tidak demikian.
kenyataannya tidak sesuai berarti ya dengan kitab suci itu. Tapi kenapa saat ini dengan lantang Kak Tiara mengambil kutipan kitab suci dan mewajibkan bahwa itu adalah kebenaran? Dan kalau memang iblis diciptakan seperti itu, jahat, dan tidak mungkin berubah dari kodrat ciptaannya, bagaimana dengan malaikat-malaikat yang jatuh? Bukankah kodratnya juga tidak diciptakan untuk jatuh gitu kan ya? Bukankah kodratnya juga diciptakan untuk kebaikan? Ini kok malah pernyataannya seperti saling bertentangan ya? Nah, kita lanjut ke pernyataan dari Aileen. Mengenai hal ini pernah ada yang bertanya di konten catatan Q&A catatan misteri, dan Aileen berkata bahwa lebih sulit iblis bertobat daripada jin bertobat, karena iblis ini pun dulunya adalah pilihan Tuhan untuk bekerja bersama Tuhan. Dan iblis itu sesuai dari berbagai literasi juga adalah malaikat yang jatuh, dengan segala pengetahuan dan kedekatannya, yang dimana saat jatuh pun mereka sudah terkontaminasi dengan energi negatif, sehingga hukuman mereka tentunya lebih berat dan akan sangat sulit untuk bertobat, karena mereka tuh udah lebih dekat dengan Tuhan, dan pengetahuannya udah lebih tinggi. Jadi ya, karena mereka membangkang dengan segala pengetahuan mereka itu, harusnya hukuman mereka tuh lebih berat. Jadi anggapannya karena hukuman yang berat itu, mereka lebih sulit untuk bertobat. Nah, aku nggak gitu bisa komentar juga, karena aku rasa hal ini masih cukup logis dan aman ya, dibilangkan sulit ya. Seperti yang aku bilang tadi, aku tidak akan membantah paham bahwa iblis dapat bertobat. Aku juga tidak akan membantah paham bahwa tidak mungkin iblis dapat bertobat. Selama informasi dapat dicerna, aku terima sebagai referensi untuk pembelajaran. Akan tetapi, kalau ada yang tidak masuk akal di pemikiranku, tentunya yang masih banyak kekurangan ini, aku akan mempertanyakan pemahaman tersebut. Ya, supaya aku ngerti juga kan, makanya aku pertanyakan. Nah, kita lanjut lagi. Bang Adam sendiri sangat menentang tentang iblis yang dapat bertobat. Aku lupa video yang mana dan lengkapnya itu bagaimana. Mungkin kalau kalian masih ingat videonya yang mana dan lengkapnya gimana, silakan tulis di kolom komentar ya. Yang aku ingat itu selain mereka adalah jin yang terkutuk, karena statusnya terkutuk, maka tidak mungkin mereka kembali bertobat. Ada juga kalau nggak salah karena mereka terkontaminasi oleh The Monster dan merupakan data rusak, sehingga tidak mungkin dapat bertobat. Aku ingin berkomentar juga sebenarnya, tapi malah bingung juga sih. Karena korelasi antara pertobatan, data yang rusak, kutuk, dan The Monster ini jujur aku masih belum ngerti. Jadi aku nggak bisa komentar banyak. Tapi aku pengen dengar pendapat kalian tentang hal ini. Nah, yang terbaru ada lagi nih Indigo, pekerja cahaya juga, yang membantah bahwa iblis dapat bertobat. Teori yang diberikan adalah bahwa baik iblis dan entitas-entitas lain itu adalah sesuatu yang berada di luar dari ruang dan waktu, sehingga mereka itu tidak terkekang oleh ruang dan tidak terkekang oleh waktu. Dan mereka merupakan sebuah energi yang sifatnya eternal atau selamanya, sehingga tidak mungkin ada perubahan. Dari yang jahat lalu bertobat itu tidak mungkin. Nah, di sini aku izin berkomentar ya bapak-bapak dan ibu-ibu pekerja cahaya. Dengan segala kerendahan hati dan minimnya pengetahuan saya hanya ingin bertanya, lalu bagaimana dengan malaikat? Bukankah mereka juga di luar ruang dan waktu? Jadi istilahnya malaikat jauh atau malaikat yang membangkang itu juga harusnya kan nggak mungkin. Karena mereka kan katanya eternal ya, dan tidak ada perubahan. Jadi, kira-kira gimana tuh? Nah, kurang lebih itu aja ya yang membahas tentang iblis dapat bertobat ini. Kita lanjut ke drama berikutnya. Akhir-akhir ini, catatan misteri membahas sosok yang bernama Lilith, di mana pernah ada yang bertanya ke Bang Adam mengenai sosok yang bernama Lilith ini. Dan beliau berkata bahwa tidak dapat menemukan nama Lilith di kitab astral yang dipercaya adalah sosok yang muncul sebelum Hawa diciptakan.
Hal ini menimbulkan banyak spekulasi liar di belakang layar oleh banyaknya penonton yang menyimpulkan sendiri bahwa Aileen tidak lagi berhubungan dengan Bang Adam. Bagaimana kebenarannya tentu tidak ada yang tahu. Ditambah lagi, beberapa hari yang lalu, ada drama yang baru lagi dari seorang indigo yang merasa tersakiti oleh detektif Astral. Dari betapa berbedanya mereka di depan layar dan di balik layar, sampai merasa tidak dihargai dan dieksploitasi, dan juga beliau mengklaim bahwa higher being, Keris, dapat terkontaminasi energi atau menjadi duniawi ya. Nah, apakah higher being dapat terkontaminasi energi atau keduniawian? Jujur dari yang aku pelajari, dimensi yang lebih tinggi itu tuh udah bukan soal kontaminasi antara energi negatif dan positif lagi ya. Dan lagi ya dipercaya bahwa higher being itu kan ex manusia ya. Dimana yang aku percaya pelajaran kita sebagai manusia itu adalah kita belajar tentang dualitas. Dimana kita belajar bahwa dalam segala hal selalu ada hitam dan selalu ada putih. Selalu ada positif dan selalu ada negatif. Dan Keris yang notabene-nya adalah ex manusia, saya rasa sebagai sosok yang dianggap telah lulus untuk menjadi seorang HB, harusnya bukan soal sepenuhnya saat ini. Sepenuhnya tuh saat ini sosok beliau adalah sosok yang cuma energi positif aja. Hanya putih aja, hanya cahaya aja. Justru sebagai pembimbing manusia, aku percaya harusnya beliau adalah sosok yang akhirnya sudah mampu dan terus berjalan membawa sisi positif dan negatif. Sehingga jika dibilang terkontaminasi ya, dengan keduniawian atau energi negatif, ya aku rasa itu bukan hal yang relevan. Karena segala sesuatunya memang adalah sebuah dualitas. Dan HB adalah ex manusia yang tentunya belajar mengenai dualitas. Akan tetapi jika kalian kurang setuju, tentunya bisa silakan komen di bawah. Ini pun kan hanya pendapatku saja dengan pengetahuanku yang terbatas. Nah, untuk persoalan merasa tidak dihargai dan dieksploitasi, sebenarnya bukan posisiku untuk berkomentar. Akan tetapi di kolom komentar video beliau sudah ada Virgo, ex-member detektif Astral, yang menceritakan kronologinya secara lengkap dan kalian bisa menilai sendiri isi video tersebut. Tapi aku mohon izin untuk berpendapat sendiri mengenai bagaimana Kak Willy dan Kak Jesselyn di balik layar. Walaupun pengalamanku bersama mereka hanya sebatas saat konsultasi saja dan mendengar cerita dari teman-teman yang aku tuh pernah nongkrong, dan mereka tuh pernah nongkrong bareng juga dengan Trianomali dan Detektif Astral ini secara langsung. Nah, oke, pertama dari Kak Willy dulu. Saat itu sesi konsultasiku tuh lumayan sore dan agak diundur karena mungkin memang ada klien sebelumnya yang lebih membutuhkan dan butuh tambahan waktu karena masalahnya. Aku adalah klien terakhir di hari itu. Kelihatannya beliau terlihat cukup lelah dan lagi saat itu Kak Willy memang sedang sakit, sehingga beliau datang menggunakan masker. Jadi beliau datang dengan kondisi terlihat lelah dan sakit, tapi tetap berusaha semaksimal mungkin untuk kliennya. Yang saya suka adalah ketegasan dan profesionalitas Kak Willy yang menghargai waktu kliennya, di mana beliau tidak berbasa-basi agar waktu yang udah kita sepakati selama 2 jam itu tidak terbuang sia-sia. Sebab di sana tuh ada kejadian lucu. Kita itu konsultasi di sebuah restoran, dan ada ibu-ibu yang cukup annoying duduk di sebelah meja kami. Dia terus mengajak kami bicara dan Kak Willy dengan tegas mengatakan ke ibu itu bahwa kami itu sedang bekerja. Jadi mohon maaf tidak bisa meladeni ibu. Dengan nada yang sedikit marah yang aku rasa sangat wajar ya. Karena ibu-ibu itu buatku sih emang cukup annoying. Dan ternyata memang ibu-ibu itu tuh pengen ngusir kita dari meja itu. Karena ada keluarga besarnya yang mau datang dan dia maunya mejanya sebelahan.
Dimana saat itu kami udah notabene-nya tuh udah datang duluan. Dan si ibu itu datangnya setelah kami lah, dalam waktu yang cukup lama. Bahkan dia nggak booking dulu. Dan di situ aku lihat sisi Kak Willy yang ternyata bisa marah juga. Jujur, sebelum aku bertemu mereka, aku membayangkan tuh mungkin ini juga dibayangkan oleh kalian para penonton ya. Aku membayangkan mungkin mereka tuh nggak punya ego, atau penuh dengan pencerahan. Segala tingkah laku dan perkataan mereka pasti penuh dengan makna. Dan secara mereka itu kan udah biasa berkomunikasi dengan entitas-entitas yang tinggi ya. Tapi ternyata ya enggak. Mereka bisa lelah juga, mereka bisa marah juga. Mereka sama seperti kita. Punya karakter mereka sendiri dan perasaan mereka sendiri. Aku sih waktu itu senyum-senyum sendiri ya waktu ngeliat mereka. Dan aku berpikir, wah, indah sekali ternyata mereka juga masih manusia. Bukannya aku merendahkan mereka ya. Justru aku senang sekali karena berarti aku pun, kita pun sebenarnya tidak perlu jadi sosok yang sempurna untuk layak di hadapan para entitas-entitas tinggi itu. Cukup setiap hari berusaha menjadi versi terbaik kita, jatuh bangun tapi tetap kita berusaha sebagai manusia. Ini pun juga nggak masuk di videoku yang konsultasi bersama Trianomali, tapi ada, aku bertanya kepada Kak Willy, waktu itu Jesslyn lagi ke toilet, dan konsultasinya kan udah lama sekali ya. Jadi jauh kondisinya tuh sebelum kondisi papanya Kak Willy seperti yang kita tahu sekarang. Aku sempat bertanya, apakah pernah Trianomali bertemu dengan kasus orang yang sakit dan disembuhkan dengan doa? Kak Willy sempat bercerita mengenai keluarganya yang sakit tapi tidak sembuh, dan memang terlihat beliau agak sedih saat bercerita hal tersebut. Sungguh manusiawi. Waktu itu juga karena ada demon yang ganggu selama sesi konsultasi. Akhirnya waktu konsultasiku ditambah karena memang harus mengurus demon tersebut. Sangat profesional sekali Kak Willy di hari itu. Aku ngelihat sosok Kak Willy yang laki banget. Dan sedikit sosok yang lembut dan childish saat bersama Jesslyn. Sungguh manusiawi sekali, which is indah sekali. Manusia tuh sungguh makhluk yang indah dengan segala kelebihan dan kelemahannya. Nah, kita lanjut ke Jesslyn dulu ya. Waktu itu juga memang entah kenapa kondisi lalu lintas lagi macet parah. Aku pun yang tinggal deket dengan tempat konsultasi butuh waktu yang cukup lama. Dan bingung kenapa bisa semacet itu. Karena biasanya nggak pernah semacet itu, jadi aku sangat maklum kalau mereka berdua sangat kelelahan. Apalagi aku kan sebagai klien terakhir mereka kan di hari itu. Nah, sebenarnya nggak ada yang bisa aku komentarin banyak juga soal Kak Jesslyn. Tapi di video tersebut kan dibilang bahwa Kak Jesslyn itu jadi dingin ya. Tapi pas sesi konsultasi itu yang aku rasain Kak Jesslyn itu benar-benar pay attention banget dengan ceritaku dan nggak nganggep remeh. Karena itu kan sesi konsultasi ya. Dan aku pun menceritakan sisi terendahku seterbuka-terbukanya kepada mereka karena memang aku butuh bantuan. Walaupun memang ini soal pekerjaan dan profesionalitas, aku tidak merasa perhatian dari Kak Jesslyn itu sebatas profesionalitas. Dan aku yang baru belajar cara ngeliat entitas-entitas pun dituntun pelan-pelan dan halus oleh Kak Jesslyn ini. Kak Jesslyn pun sangat pay attention terhadap adikku dan ibuku. Ini juga sempet aku nggak masukin ke video juga ya. Aku tuh nggak nanya soal kondisi ibu aku ya. Aku cuma nanya soal kesehatan-kesehatan kayak pantangan makan gitu doang. Tapi Jesslyn sangat khawatir dengan kondisi ibuku dan merasa ibuku sangat mudah stres. Jadi beliau berharap aku memberi perhatian lebih kepada ibuku. Dan ya, kalau kalian lihat Jesslyn sering random di konten-konten DA dan Trianomali ya, itu tuh bener banget. Saat sesi konsultasi pun Jesslyn tuh random banget. Bisa tiba-tiba bahas, ini makanan ini aku suka banget loh. Enak kan? Kemarin aku beli, ya aku sukanya ini nih. Gak nyangka enak. Nah, terus pas aku konsultasi tentang adikku juga,
Eh, aku suka nih stylenya Saki pas lagi lihat foto-fotonya Saki di Instagram. Nah, pokoknya sih ya random banget dah Kak Jesslyn. Tentunya aku mengerti juga kenapa mereka harus membatasi circle mereka setelah apa yang terjadi dengan detektif Astral. Dan mereka kan introvert juga ya, sehingga mungkin bisa banyak yang salah paham. Nah, berikutnya ada juga momen di mana aku sempat ngumpul-ngumpul dengan teman-teman Indigo, dan salah satunya ada yang pernah nongkrong bareng dengan tim DA. Beliau bercerita mengenai banyak hal di saat nongkrong dengan DA tersebut. Dan memang banyak sisi manusiawi yang diceritakan mengenai Kak Willy dan Kak Jesslyn. Tapi di saat itu aku justru makin bersyukur dan sayang dengan channel yang bernama Detektif Astral ini. Ternyata menjadi indigo itu not all about butterfly and rainbow. Tidak melulu tentang cahaya dan kelembutan, akan tetapi keseimbangan, kemanusiawian, dan duniawi pun tidak salah. Karena saat ini pun kita hidup sebagai manusia. Manusia yang masih membutuhkan banyak hal, manusia yang masih penuh kelemahan, dan manusia yang terus belajar tentang dualitas. Sekarang aku baru ingat kenapa saat itu, saat Kak Willy coba nge-scan aku, karena aku bertanya, tolong dong Kak, scan aku, misi jiwa aku tuh apa ya? Dan ternyata ada bubble yang menghalangi. Jadi aku nggak bisa di-scan. Nah, aku baru ingat, dari dulu aku sekolah kan banyak teman-teman sekelasku yang indigo. Bahkan sampai aku lulus kuliah, dulu itu tuh aku tuh dulu dibully, dan orang yang ngebully aku tuh sempet keterlaluan. Waktu itu tuh masih SMP. Beliau sempat mencemooh salah satu keluargaku yang baru meninggal. Dan keluargaku itu adalah salah satu orang yang sangat-sangat aku sayang. Saat itu aku hampir nusuk dia dengan gunting di kelas. Akan tetapi dia lebih kuat dariku, jadi ya nggak kejadian. Akan tetapi sekitar 10 tahun setelahnya, kami sempat bertemu di sebuah gym, karena memang kita kan satu sekolahan ya. Jadi ya pastinya kami tinggal nggak gitu jauh. Kebetulan kami nge-gym di tempat yang sama. Walaupun sudah 10 tahun berlalu, dan walaupun aku tahu tidak akan terjadi lagi pembulian, karena itu kan tempat umum ya. Dan ya mungkin sudah sama-sama dewasa juga. Tapi badanku tuh masih bereaksi dan merasa takut waktu ketemu dia. Jadi aku nggak nyapa dan langsung aja mulai ngangkat beban. Tapi saat itu beliau justru membantuku mengkoreksi formku dan jadi membantu jadi spotter saat itu saat aku lagi ngangkat beban. Beliau pun mengajarkan banyak gaya untuk latihanku saat di gym itu. Tidak lama kemudian aku pun baru mempelajari kehidupan beliau semasa kami masih SMP itu. Dan ternyata ya memang tiap manusia punya masalahnya sendiri. Dan kita tidak bisa menilai manusia hanya dengan melihat saja. Hanya dengan masa lalunya saja dan hanya dengan interaksi sesaat. Hingga saat itu pun aku yang punya teman-teman indigo, aku jadi berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolong jika ada yang mau nge-scan aku, jangan biarkan dan izinkan mereka. Jika memang ingin berinteraksi dan berkomunikasi denganku, jika memang mereka ingin mengenal, marilah kita lakukan selayaknya manusia. Melalui komunikasi, melalui introduksi, melalui interaksi, melalui pengalaman yang kita lalui bersama, dan tentunya dengan saling menghargai batasan yang ditentukan oleh kedua belah pihak. Di balik semua drama yang beredar, sebenarnya aku sangat menyayangi channel-channel mereka. Trianomali sudah menolong adikku Saki, Catatan Misteri sudah menolong adikku Cie, dan Kak Tiara pun sudah menolong aku. Dan tentunya juga dengan Bang Adam, kita nggak bisa bohong waktu beliau masih di Detektif Astral juga. Setiap tiba-tiba beliau udah mulai serius ngomongnya dan memaparkan kita sebuah cara untuk kita menjalani hidup, seperti saat kita bekerja,
Gunakanlah otak kita, jangan menggunakan hati, nanti kita malah lelah, dan hati kita itu dipakai untuk hal yang lain. Tempatkanlah otak kita untuk bekerja, dan pada tempatnya, tempatkanlah juga hati kita untuk pekerjaannya yang sesuai juga. Nggak bohong deh, tiap kali Bang Adam udah mulai mengeluarkan teorinya, pasti kita juga suka kan? Ya kan? Nah, jadi aku pun sangat menyukai konten-konten Bang Adam. Lebih Apa keren ya? Garpo sih ketimbang sendok. Nah, cakep. Hensin. Bahkan aku sempat sedih dan berdoa bertanya kepada Tuhan. Tuhan, sebenarnya apa yang terjadi pada mereka? Mereka kan sesama pekerja Tuhan ya. Dan apa yang terjadi juga tuh di dunia sana, sebenarnya apa yang terjadi? Apakah yang mereka lihat memang berbeda? Atau sebenarnya tuh gimana gitu kan? Kenapa bisa begini? Dan unexpectedly ada yang jawab. Ya nggak tahu sih halu apa enggak, tapi aku share aja ya. Dia menjawab, setiap manusia memiliki tingkat kesadarannya sendiri. Dan tiap kesadaran memiliki dimensinya sendiri. Well, waktu itu aku nggak ngerti sih maksudnya apa. Mungkin teman-teman ada yang pengen mengartikan, boleh silakan komen di bawah. Siapa tahu kita bisa belajar bareng ya. Akhir kata sebenarnya, dari seluruh drama ini, aku hanya ingin menyampaikan pesan kepada kita sebagai penonton, kepada kita yang tidak punya kelebihan seperti mereka. Marilah kita sebagai manusia, baik yang punya kelebihan atau tidak, kita masih sama-sama manusia ya. Marilah kita sebagai manusia bertindak layaknya manusia. Awalnya aku pun menganggap mereka, tim detektif asal, sebagai Superman, superhuman. Aku tuh sangat kagum kepada mereka. Bahkan mungkin aku berpikiran kayak Lex Luthor-nya mereka gitu ya. Tapi sama seperti di film Superman, pasti kalau mereka tahu, mereka juga akan mengatakan hal yang sama dengan si Superman tuh di Superman yang terbaru ya. Hey dog. Kita manusia masih menangis, kita manusia masih takut, kita manusia masih screw up all the time, masih membuat banyak kesalahan, kita manusia masih tolol, masih nggak tahu hari depan, masih berjuang dengan seluruh keterbatasan kita sebagai manusia, baik dengan kelebihan dan bakat apapun, se-awaken apapun, kita manusia, dan aku, Sasakura Kai, sangat mencintai manusia. Aku melihat orang tuaku yang menangis diam-diam di tempat yang tersembunyi dengan segala kelemahannya demi anak-anak mereka. Aku melihat teman-temanku yang menangis dan akhirnya sekarang menjadi versi terbaik mereka. Aku melihat banyak manusia yang screw up, hampir mati, hampir kalah, dan akhirnya malah jadi orang yang dapat menolong banyak orang. Memang banyak dari kita juga yang tidak layak untuk dimaafkan. Memang masih banyak juga orang-orang yang agak babi dan jahat di luar sana yang kita mau sayangi dan maafkan saja tidak bisa. Tapi kami adalah manusia. Itulah kami. Kami memang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kubu kiri maupun dengan kubu kanan. Di dalam kami masih terdapat cahaya, masih juga terdapat kegelapan. Kami masih bodoh, kami masih membuat banyak kesalahan, bahkan sebagian dari kami ada yang memilih untuk menyerah. Tapi di dalam kami ada api yang walaupun kecil, walaupun redup, walaupun terkadang hampir mati, tidak akan kalah dari sekuat-kuatnya kalian. Teman-teman, sebagai penikmat konten spiritual dan supranatural, marilah menempatkan mereka sesuai dengan tempatnya. Begitu juga kita menempatkan diri kita sesuai pada tempatnya. Tebarkanlah kasih dan jauhi permusuhan. Perbedaan pendapat itu pasti ada, tapi jika yang kita debatkan adalah hal yang sulit dibuktikan, bahkan ini kasusnya ada di dunia lain, yang notabene-nya impact-nya tidak dapat dihitung dengan alat hitung manapun. Biarlah waktu yang membuktikan, tetaplah berdoa hanya kepada Tuhan saja, dan jauhi pertikaian yang tidak penting. Fokuslah pada pertumbuhan kita,
Karena dengan pertumbuhan kita pun, akhirnya kita dapat menolong orang lain melalui pertumbuhan kita. Saya Sasakura Kai. Terima kasih Tuan dan Nona sudah menonton sampai sejauh ini. Semoga setelah menonton video ini, langkah dan hati kalian menjadi sedikit lebih ringan dan sedikit cahaya kembali dalam gelapnya hari Anda. Terima kasih.